Shalom, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Perkenalkan, nama saya Emi Telehalam. Di saat ini saya akan memaparkan materi dengan judul perangkat lunak. Dengan beberapa pokok bahasan, yaitu pengertian, sejarah, fungsi, jenis-jenis, macam, serta contoh. Pengertian. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang install dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi Pemasalan Entextedum. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software, dicetuskan oleh John Tukey, yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu 1. Era pemula, di mana perangkat lunak ini pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya, perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. 2. Era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademis saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. 3. Era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. 4. Era modern. Selanjutnya pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta di distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Fungsi perangkat lunak. 1. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. 5. Penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. 1. Perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena
Tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. 2. Freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Ketiga, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan pengguna dengan waktu yang terbatas. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. 4. Malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah shareware, adware, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. 5. Open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. 6. Firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya, firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Dan yang terakhir, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggadaan, modifikasi, hingga distribusi. Macam-macam perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersama. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. 2. Perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu, yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skip, Adobe Premiere, MS Excel, dan masih banyak lagi. 3. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga
out-of-the-box software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Contoh perangkat lunak. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contoh Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. 4. Paint software. Software ini digunakan untuk mengolah gambar dan desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. 5. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya, software antivirus ada Smadav, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Dari materi di atas dapat saya simpulkan bahwa dalam menjalankan sebuah komputer, kita perlu memahami dan menguasai apa itu software atau perangkat lunak, serta bagaimana cara mengoperasikannya agar sebuah komputer dapat bekerja maksimal dalam membantu tugas manusia. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Software juga berarti program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Secara garis besar, perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu OS atau Operating System, aplikasi atau program, dan bahasa pemrograman. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.